Pernahkah engkau membayangkan seorang manusia kecil sendirian melawan seluruh kaumnya? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, ia tidak pernah tenang melihat manusia menyembah patung buatan tangan mereka sendiri. Hatinya bertanya-tanya, siapakah Tuhan yang sesungguhnya? Ayah Ibrahim, bernama Azar, adalah pembuat berhala. Dengan sabar, Ibrahim berkata kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 42, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Namun ayahnya marah besar dan berkata, "Jika engkau tidak berhenti, niscaya aku akan merajamimu." Surah Maryam ayat 46. Ibrahim tidak gentar, ia terus mencari kebenaran. Suatu malam, ia melihat bintang yang terang, lalu berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi bintang itu tenggelam. Kemudian ia melihat bulan, lalu matahari. Namun semuanya pun terbenam. Hingga akhirnya ia berkata, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 79, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepatuhan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Keyakinan Ibrahim semakin kuat. Suatu hari, ketika kaumnya pergi ke pesta, ia masuk ke kuil berhala. Dengan kapaknya, ia hancurkan semua berhala kecil. Lalu kapak itu ia gantungkan di leher berhala terbesar. Ketika mereka kembali, mereka bertanya, "Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim menjawab dengan tenang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 63, "Sebenarnya berhala besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara." Kaumnya terdiam. Mereka tahu berhala itu tak mampu berbuat apa-apa. Namun kesombongan membuat mereka marah. Mereka berteriak, "Bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Surah Al-Anbiya ayat 68. Maka api besar dinyalakan, kayu bakar dikumpulkan dari seluruh penjuru. Panasnya luar biasa, hingga burung yang melintas pun mati terbakar. Dengan sebuah ketapel raksasa, Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Namun Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan penuh keselamatan bagi Ibrahim." Api yang membara seketika menjadi dingin. Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Semua orang terperangah. Allah menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Pernahkah engkau mendengar seorang hamba Allah menantang seorang raja yang sombong? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhadapan dengan penguasa kejam bernama Namrud. Namrud adalah raja yang zalim. Ia mengaku sebagai Tuhan karena kekuasaan dan pasukan yang ia miliki. Suatu hari, Ibrahim berkata kepadanya sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 258, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud menjawab dengan congkak, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ia memanggil dua orang tahanan, yang satu dibunuh, yang lain dibiarkan hidup. Dengan angkuh ia berkata, "Lihatlah, aku bisa memberi hidup dan mematikan." Namun Ibrahim menjawab dengan hujjah yang lebih kuat, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Surah Al-Baqarah ayat 258. Namrud terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Allah mempermalukannya di hadapan rakyatnya. Karena semakin ditolak oleh kaumnya, Ibrahim pun berhijrah. Allah memerintahkannya untuk meninggalkan negeri asalnya menuju tanah yang penuh berkah. Bersama istrinya, Sarah, dan keponakannya, Lut,
Ia berjalan jauh hingga tiba di bumi Syam, sebuah wilayah yang diberkahi. Beberapa waktu kemudian, Allah menguji Ibrahim dengan ujian besar. Ia diperintahkan untuk membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang masih bayi, Ismail, ke sebuah lembah tandus yang kelak dikenal sebagai Makkah. Di sana tidak ada air, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada manusia. Setelah meninggalkan mereka, Hajar berkata dengan penuh keheranan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di lembah yang sunyi ini?" Ibrahim tidak menjawab, hingga akhirnya Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim menjawab, "Ya." Maka Hajar pun berkata dengan penuh keyakinan, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah bekal habis, bayi Ismail menangis kehausan. Hajar pun berlari antara Bukit Syafa dan Marwah 7 kali bolak-balik mencari air atau orang yang bisa menolong. Hingga akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Dengan izin Allah, dari bawah kaki Ismail memancarlah air yang terus mengalir. Itulah air Zam-Zam yang hingga kini tak pernah kering. Peristiwa ini diabadikan dalam banyak riwayat syahih, dan hingga hari ini kaum muslimin meneladani lari Hajar dalam ibadah sa'i serta meminum air Zam-Zam yang penuh berkah. Tahukah engkau dari manakah asal mula berdirinya Ka'bah yang hingga kini menjadi pusat ibadah umat Islam? Ka'bah bukanlah bangunan biasa. Ia adalah rumah pertama yang dibangun di bumi untuk beribadah hanya kepada Allah, dan orang yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail. Setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan rumah ibadah di lembah Makkah. Maka Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membangun rumahnya." Ismail menjawab dengan penuh ketaatan, "Taatilah perintah Tuhanmu, aku akan membantumu." Maka keduanya pun mulai membangun Ka'bah. Ibrahim mengangkat batu demi batu, sementara Ismail membantunya dengan penuh semangat. Ketika tembok Ka'bah semakin tinggi, Ibrahim berdiri di atas sebuah batu yang kini dikenal sebagai Makam Ibrahim. Dari sanalah beliau terus mengangkat batu, sedangkan Ismail menyerahkannya. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Pembangunan Ka'bah tidak sekadar mendirikan bangunan, tetapi juga diiringi doa-doa penuh makna. Ibrahim dan Ismail memohon agar rumah ini menjadi pusat ibadah tauhid hingga akhir zaman. Mereka berdoa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 128. "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Tidak hanya itu, Ibrahim juga memanjatkan doa untuk lahirnya seorang rasul dari keturunan mereka, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 129. "Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Doa ini dikabulkan Allah berabad-abad kemudian ketika lahirlah Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Ibrahim melalui jalur Ismail. Bisakah engkau membayangkan seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, lalu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya dengan tangannya sendiri?
Inilah ujian terbesar yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Ismail tumbuh menjadi remaja yang kuat, Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya, ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Ia pun gelisah, tetapi ia tidak ragu karena perintah Allah adalah kebenaran. Dengan hati penuh kesabaran, Ibrahim berkata kepada Ismail, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah As-Saffat ayat 102, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab dengan penuh ketundukan, sebagaimana lanjutan ayat tersebut, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Betapa agungnya jawaban ini. Seorang anak muda rela menyerahkan nyawanya demi menjalankan perintah Allah. Maka keduanya pun berangkat menuju tempat penyembelihan. Ibrahim menyiapkan pisaunya. Ismail membaringkan diri dengan tenang. Hatinya penuh ikhlas, menyerahkan segalanya kepada Allah. Namun ketika pisau hendak digerakkan, Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 104-107, "Dan kami panggilan kepadanya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Maka Ibrahim menyembelih domba itu sebagai tanda ketaatan, sementara Ismail selamat. Peristiwa ini menjadi syariat yang terus hidup hingga hari ini. Setiap tahun, kaum muslimin di seluruh dunia menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha sebagai pengingat atas ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah. Setelah melewati ujian besar itu, Ibrahim tidak berhenti berdoa. Ia memohon agar keturunannya tetap dalam keimanan. Dalam surah Ibrahim ayat 35, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala." Doa Nabi Ibrahim menunjukkan kerendahan hatinya. Meskipun seorang nabi, ia tetap khawatir akan tergelincir dalam kesyirikan, dan ia berdoa agar keturunannya terjaga dalam tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat dengan meninggalkan warisan iman yang luar biasa. Ia adalah bapak para nabi, ayah dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak, kakek dari Nabi Yakub, dan leluhur para nabi Bani Israel. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berasal dari keturunan Ismail, putra Ibrahim. Allah mengangkat nama Ibrahim dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan kita sebagai umat Islam diperintahkan mengikuti agama Tauhid Ibrahim. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123, "Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah."